Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai penyelenggara negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah pokok bahasan kita. Pada materi penyelenggara negara yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian penyelenggara negara. Kedua, penyelenggara negara. Dan materi yang akan kita bahas yang ketiga, yaitu asas-asas umum penyelenggaraan negara. Sedangkan untuk materi sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Ketiga, lembaga-lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Cukup banyak materinya, tapi kita coba ringkas tanpa mengurangi poin pentingnya. Baik, langsung saja kita masuk materi. Kita mulai dari penyelenggaraan negara. Pengertian penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan negara dapat dipahami dalam dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penyelenggaraan negara tidak mencakup lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam UUD 45. Atau dalam kata lain, penyelenggaraan negara dalam arti sempit itu merupakan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden, yaitu sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam arti luas, penyelenggaraan negara mengacu pada tatanan suprastruktur politik, yaitu meliputi lembaga negara dan lembaga pemerintahan, maupun pada tataran infrastruktur politik, yaitu organisasi politik dan organisasi masyarakat. Baik, itu tentang pengertian penyelenggaraan negara. Sekarang kita masuk ke penyelenggara negara. Siapakah yang disebut penyelenggara negara? Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Ketiga, menteri. Keempat, gubernur. Kelima, hakim. Keenam, pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah para penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 22. Asas-asas umum penyelenggaraan negara. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, yang kedua asas ketertiban penyelenggaraan negara, ketiga asas kepentingan umum, 4 asas keterbukaan, 5 asas proporsionalitas, 6 asas profesionalitas, dan yang ketujuh asas akuntabilitas. Baik, itu tadi materi tentang penyelenggara negara Republik Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya adalah uraian tentang bagaimana
mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Atau sederhananya dapat kita pahami juga sebagai suatu mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Baik, sekarang kita masuk pada materi lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 4 UUD NRI tahun 1945, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden. Oleh karena itu, penyelenggara kekuasaan pemerintahan adalah presiden. Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan, presiden berhak untuk mengajukan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan juga dibantu oleh menteri-menteri negara. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Baik, sekarang kita masuk ke materi lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Apa saja lembaga itu? Lembaga itu terdiri dari yang pertama, lembaga pemerintah tingkat pusat. Kedua, lembaga pemerintah tingkat daerah. Dan yang ketiga, lembaga perekonomian negara. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari lembaga pemerintah tingkat pusat. Apa saja itu? Lembaga pemerintah tingkat pusat yaitu terdiri dari yang pertama, Kementerian Negara. Kedua, lembaga pemerintah non-kementerian atau biasa disingkat LPNK. Ketiga, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Keempat, Kejaksaan Republik Indonesia. Kelima, Perwakilan RI di luar negeri. Keenam, TNI. 7, Polri. Dan yang kedelapan, badan atau lembaga ekstra struktural. Sekarang mari kita lihat yang pertama, Kementerian Negara. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34. Kementerian landasan hukumnya dapat kita lihat di bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kemudian yang kedua, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, yaitu terdiri dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN, kemudian ANRI, BKN, Perpusnas, BSN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, ada Batan, Lembaga Sandi Negara, Lemsanek, kemudian ada BKKBN, ada LAPAN, ada BPKP, ada LIPI, BPPT, kemudian ada juga BPOM. Kemudian yang ketiga, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet atau Setkap adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Setkap dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Kemudian yang keempat, Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kemudian yang kelima, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri adalah satu-satunya aparatur yang mewakili kepentingan Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. Dapat berupa KBRI, Konjen RI, Konsulat RI, PT RI pada PBB, atau perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara. Perwakilan RI terdiri atas perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulat. Baik, kemudian yang keenam, TNI.
TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kemudian Polri. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedelapan, badan atau lembaga ekstrastruktural. Badan atau lembaga ekstrastruktural terdiri dari, yaitu Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Maritim Nasional, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Kemudian ada juga di bagian badan, Bakornas, PBB, BKPTKI, Badan Pertimbangan dan Pendidikan Nasional, kemudian juga ada Komnas HAM, KPK, KPU, dan lain-lain. Kemudian ada juga Komite Kebijaksanaan Sektor Keuangan, Komite Olahraga Nasional, dan lain-lain. Ada juga lembaga sensor film, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk pada poin lembaga pemerintah tingkat daerah. Apa saja itu? Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD. Sedangkan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berikut adalah perangkat daerah provinsi. Ada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah. Kemudian perangkat daerah kabupaten atau kota, yaitu terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian lembaga perekonomian negara. Lembaga perekonomian negara terdiri dari BUMN dan BUMD. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share link ini ke lebih banyak orang lagi supaya channel ini terus berkembang. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Salam belajar.